Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun wa sholatul khusufi sunnatun. Ini sudah masuk pembahasan dalam sholat gerhana. Nah, sholat gerhana ini sholat sing bagaimana, hukumnya bagaimana, caranya bagaimana. Faslun utai kono fasal suci takbire fasal wa sholatul kusufi utawi sholat gerhana. Lah nek kusuf iku gerhana matahari aili syamsi wa sholatul khusuf lil qamar kullu minhuma. Jadi sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan iku sunatun, iku sunnah. Sifate sunnah muakkadatun kang den kokohake. Jadi hukumnya sholat gerhana matahari ataupun bulan iku sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Mulane ketika nantinya kok sholat gerhana matahari ataupun bulan iki enggak dilakukan tetap tidak berdosa. Wong soale hukumnya sunnah. Lah ketika nantinya nek dilakukan malah waktunya sudah habis bagaimana? Fa in fatat mongko lamun pot apa sholatul kusuf jawabe in lam tukdo mongko raden kondo apa sholat. Nah, permasalahannya ketika nantinya sholat gerhana iki sudah habis waktunya. Jadi ngeten loh, sholat gerhana itu kan sholat sing mempunyai sebab. Mempunyai sebab apa? Dia disunahkan sholat gerhana karena ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Lah iku sebabnya. Mulane permasalahan nantinya kok sebab itu sudah hilang, apakah masih ada anjuran untuk mengkondok sholat tersebut? Nah, itu permasalahan di situ. Ternyata dalam kitab fikih niku membahas tidak dianjurkan untuk mengkondoi sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi kesunahan sholat gerhana matahari atau bulan itu terjadi ketika nantinya masih proses masih ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi nek gerhananya sudah hilang ya wes kita nggak ada kesunahan sholat gerhana. Mulane wayu sholli lagi carane sholat bagaimana? Berapa rakaat? Bagaimana carane? Wayu sholli lan sholat sapa wong sholat mauli kusufi syamsi krana grana matahari wa khusufil qamari lan grana bulan. Ketika nantinya kita melakukan sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari, sholatnya ping pira? Rakaataini kelawan 2 rakaat. Nah, tapi yang membedakan sholat gerhana matahari atau bulan dengan sholat selain lianya, dengan sholat selainnya, iku memang kilo fi kulli rakaatin, iku tetep ing dalam saben-saben rakaat kiaman utawi ngadeg loro. Memang sing membedakan dalam sholat gerhana dengan sholat lainnya apa? Dalam sholat gerhana iku 1 rakaat iku ada 2 berdiri. Jadi membaca Fatihah, rukuk, iktidal, terus berdiri membaca Fatihah lagi, terus rukuk, iktidal, sujud. 1 rakaat iku 2 kali membaca Fatihah, 2 berdiri. Tapi dalam sholat biasa, contoh sholat subuh, sholat asar, iku 1 rakaat yo bacaan Fatihahnya 1 kali, rukuk yo 1 kali, iktidal yo 1 kali. Lah iki sing membedakan di situ. Sifate qiyamani yutilu kang dawaake sapa wong al-qiraata ing wacanan oleh dawana fihi ma ing dalem qiyamah ini. Wa rukuani lan rukuk loro. Yutilu kang dawaake sapa wong atas ing tasbih fihi ma ing dalem rukuaini. Duna sujudi ora kok sujud. Nah, jadi proses dalam melakukan sholat gerhana matahari atau bulan iku dilakukan secara 2 rakaat. Cuman yang membedakan dengan sholat biasa, dalam setiap rakaat sholat gerhana iku ada 2 berdiri, 2 rukuk, dan 2 iktidal. Lah, tapi nantinya yang menjadi permasalahan iku sholat yang 2 rakaat iku ada anjuran, ada kesunahan. Ketika kita melakukan melakukan rukuk iku memanjangkan tasbihnya. Jadi ngeten loh,
Pertama kita praktek sholat gerhana. Berdiri, niat, terus membaca Fatihah. Nah setelah Fatihah disunahkan baca surat. Nah nanti kalau sudah terus kita rukuk. Rukuk membaca tasbih dalam rukuk itu hukumnya sunnah. Dan disunahkan lagi dia mau memanjangkan bacaan tasbihnya. Lah engko nek sudah terus itidal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu ila akhirih, terus kita membaca Fatihah lagi. Seperti sholat awal membaca Fatihah, terus membaca surat dan lain-lain, terus rukuk. Lah engko nek rukuk membaca tasbih, ndak iku sunah yang memang bacaan tasbih ini lama. Terus setelah rukuk iktidal sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu baru sujud. Lah engko nek sujud terus duduk di antara dua sujud, sujud lagi, balik ke rakaat awal meneh. Balik ke rakaat kedua. Jadi prosesnya iki mau rakaat pertama dengan kedua sama. Artinya rakaat pertama yuk ada dua berdiri, dua rukuk, dua iktidal. Rakaat kedua yuk sama. Jadi sama-sama prosesnya iki mau dua berdiri, dua bacaan Fatihah tadi, terus dua rukuk, dua iktidal. Tapi nek dalam sholat biasa kan enggak. Sholat biasa iki tidak ada aturan seperti itu. Jadi sholatnya misalkan sholat subuh ya wes satu rakaat, yo satu bacaan Fatihah, satu rukuk, satu iktidal. Nah itu tetap ada perbedaannya. Cuman hukum iki tidak wajib. Jadi misalkan kok dalam kitab-kitab lain kok dibahas ketika nantinya seseorang ki sholat gerhana. Sholat gerhana iki cuman dilakukan 2 rakaat seperti biasa. Seperti biasa artinya di dalam 1 rakaat itu bacaannya 1 Fatihah, 1 rukuk, 1 iktidal. Seperti biasa. Lah iku tetap sah sholat gerhana. Soalnya apa? 2 bacaan Fatihah iku sing kedua iku hukumnya tidak wajib asne. Terus rukuk kedua iki mau iku ya juga tidak wajib dalam 1 rakaat iki mau. Sing wajib iku setiap 1 rakaat iku 1 rukuk, 1 iktidal, 1 bacaan Fatihah. Nah, adapun 2 kali iku hukumnya tidak wajib dalam kitab-kitab lain. Jadi kesunahan iki mau bisa dilakukan, bisa tidak. Misalkan kok sampean melakukan sholat gerhana, usolis sunatal kusufi misalkan rakaat ini 2 rakaat tanpa membaca Fatihah 2 kali. Yo bacaan Fatihah ini 1 kali dalam 1 rakaat. Terus ruku'e 1 kali, iktidale 1 kali. Iku tetap sah. Tetap sah. Cuman kesunahane mau membaca Fatihah 2 kali. Jadi Fatihah berdiri, terus surat, terus rukuk, iktidal, baca Fatihah lagi, rukuk, iktidal. Nah, kesunahane seperti itu. Misalkan kok enggak demikian ya tetap sah salate. Wayak tubuh. Lah iki juga ada tambahan nih. Wayak tubulan khutbah sapa imam. Oleh khutbah ba'dahuma ing dalam sause rakaataini khutbah ping pira khutbataini kelawan khutbah loro. Adapun salat gerhana sing membedakan dengan salat subuh dan salat lainnya. Iku nek dalam salat gerhana ada 2 khutbah yang dilakukan setelah sholat. Nek sholat Jumat kan enggak. Nek sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Nah, tapi sama-sama ada khutbah. Tapi nek dalam sholat gerhana iku khutbah dilakukan setelah sholat. Iku yang membedakan. Jadi prosesnya iku seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sholat dulu 2 rakaat baru 2 khutbah. Lah 2 khutbah iku dalam sare qaulu khutbataini ai ka khutbatail jum'ati fil arkani wasyuruti. Memang dalam khutbah Jumat yang ada persamaan dalam khutbah sholat gerhana iku sama-sama rukun dan syarate. Jadi contoh ngeten. Dalam khutbah Jumat kan syaratnya dalam rukunnya kan membaca alhamdulillah, terus sholawat, terus membaca Quran, terus ada wasiat mendoakan lil mukminin wal mukminat mau sing berhubungan dengan ukhrawi dan lain-lain. Lah iku juga berlaku dalam khutbah salat gerhana matahari atau gerhana bulan dan juga syarat-syaratnya. Contoh syaratnya apa? Harus suci dan lain-lain. Nah, itu dalam khutbah Jumat ya juga berlaku. Dalam sholat gerhana matahari, gerhana bulan, iku khutbah juga berlaku syarat dan rukun
khutbah Jumat. Jadi sama-sama. Cuman yang membedakan apa? Mau nek dalam sholat Jumat khutbah setelah sebelum sholat dalam Jumatan khutbah dulu baru sholat. Tapi dalam sholat gerhana matahari gerhana bulan iku khutbah dilakukan setelah 2 rakaat sholat iki mau. Lah engko yang membedakan lagi apa? Nek dalam sholat Jumat iku khutbah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi dalam sholat gerhana iku hukum khutbah tidak wajib. Nah, mulane ketika melakukan sholat gerhana bulan ataupun matahari boleh secara jamaah, boleh sendiri-sendiri. Cuman sunahe iku dilakukan secara berjamaah, terus disunahkan yang namanya 2 khutbah. Iku hukumnya seperti itu. Jadi nggak harus sholat gerhana itu dilakukan berjamaah, nggak harus. Misalkan sendiri-sendiri, ya tetap sah. Qauluhu wa yusiru lan ngelirehake sapa wong fi kusufi syamsi ing dalem sholat gerhana matahari. Waya jarulan maca banter sapa wong fi khusufil qamari ing dalem gerhana bulan. Jadi sing membedakan lagi sholat gerhana dengan sholat gerhana matahari dan bulan iku apa? Carane sholat. Nek sholat gerhana matahari iku bacaan Fatihah, surat dan lain-lain iku secara lirih, alon-alon. Nah, enggak terlalu keras. Tapi nek dalam sholat gerhana bulan iku memang sunai bacaan Fatihah, surat iku disunahkan keras. Artinya dengan suara keras mau. Jadi memang ada perbedaan nek sholat gerhana matahari dan bulan. Nek gerhana bulan iku memang sunai bacaane alon-alon, artinya tidak suara banter enggak, tidak suara keras enggak. Tapi nek dalam gerhana bulan iku sunai dengan suara yang keras, bisa didengarkan oleh banyak orang. Nek dalam masjid-masjid sekarang iku menggunakan speaker. Iku kita harus tahu kesunahan iku bacaan Fatihah dan surat itu keras apa enggak, alon-alon apa enggak. Nah, itu kita harus tahu. Nah, tapi iki hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi misalkan kok sholat gerhana bulan kok bacaan Fatihah ataupun suratnya tidak dengan keras, artinya dengan bacaan lirih-lirih, alon-alon, iku enggak masalah, tetap sah, cuman tidak mendapatkan kesunahane.